lihatlah keadaan Agus, tanya keadaan Agus. Agus cuma ada di sosmed doang, kasih tindakan buat Agus apa yang teteh punya hati nurani dan terus tempat Agus apalagi sekarang udah nggak bisa pakai BPJS juga nih Mas Agus ya. Apalagi sekarang BPJS sudah nggak bisa juga, ternyata nggak di cover Mas. Sekarang udah nggak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja. Lu cabut LP-nya dulu, lu tinggalin semua itu pengacara-pengacara lu bertabayun sama Tenovi bener-bener untuk pengobatan mata lu sampai beres. Nggak usah pakai pengacara lah, gaya lu pakai pengacara lagi lu. Ya kan Gus, lu mau bertabayun sama dia, sama Novi Pratiwi dan yayasannya, kembalilah seperti di awal, seperti lu begini. Mbak Novi, aku sedih Sedih banget, aku sedih banget. Begitu kalau lu mau dari awal seperti itu, kembalilah seperti itu. 30 menit ya, sebentar lagi mau masuk kelas, jadi saya scroll hiburan ya. Nah, itulah ya, Mas Agus jadi blunder sekarang ya, jadi blunder kemana-mana, menyenggol ya, sekarang menyenggol rumah sakit, pokoknya banyak yang tersenggol. Akibat kenapa? Karena tidak tahu diri ya. Coba saja nurut ya, apa alurnya, bagaimana, tidak akan seperti ini ya, tidak senggol sana senggol sini. Sekarang rumah sakit loh, kalau rumah sakit bisa menuntut lebih parah lagi ya. Semangat kepada Tenovi ya, banyak yang mendukung, jadi jangan putus asa, tetap berbuat kebaikan, tetap membantu, meskipun ada sebagian atau oknum yang ketika dibantu malah tak tahu diri. Oke, untuk Mas Agus jadikan pelajaran ya, jangan sampai Mas Agus ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Rugi Mas Agus sendiri ya, nanti yang membantu itu mah hanya ingin pamor saja, ingin nge-up lagi ya. Nanti kalau ditinggalin Mas Agus sendiri, susah sendiri. Sekarang udah minta maaf, rendahkan egonya, ya. Minta maaf tidak membuat kita menjadi pribadi yang lemah, malah kesatria Mas Agus ya. Yang sudah tidak apa-apa, sekarang kita buka lembaran baru. Sudah, jangan membuat para netizen semakin benci atau tidak respect ke Mas Agus. Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh mantan anak buahnya, sempat dihujat netizen karena menggunakan uang donasi untuk kebutuhan pribadinya. Bahkan korban Agus Salim masih menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan untuk mengobati matanya yang sakit. Namun, baru-baru ini kabarnya biaya pengobatan Agus tak lagi ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Farhad Abbas, kuasa hukum Agus, menyebut tidak bisa membiayai pengobatan mata Agus Salim karena korban penganiayaan atau kejahatan. Kami sudah bertemu dengan BPJS. Kamu Agus katanya tidak tercover dalam pembiayaan karena korban kejahatan, kata Farhad Abbas. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Agus orang sakit, lihatlah. Bang izin switch ya videonya. Gus, gua dari bangun tidur nih, buka TikTok, yang gua lihat itu muka lu dulu. Bisa nggak sih lu tuh jadi orang bener dulu? Jadi enak itu kalau seandainya gua lihat muka lu. Masalahnya lu tuh kebanyakan drama.
kasus lu tuh nggak selesai-selesai Gus. Karena kenapa? Lu tuh nggak bener, otak lu tuh nggak selesai-selesai gitu loh. Yang ada di otak lu tuh hanya duit, tapi bukan soal penyembuhan. Lu sebenarnya nyari apa sih sebenarnya? Penasaran lu. Dan lu sekarang minta tolong lagi ke Mbak Novi. Ya elah, Mbak, kalau bisa jangan ditolong lagi lah Mbak, jangan akan lebih baik uang sisa yang ada di yayasan itu dikasih ke orang, dibantuin ke orang lain lah yang benar-benar membutuhkan, yang tahu terima kasih. Masalahnya Mbak udah bantu pertama, itu orangnya nggak tahu terima kasih banget. Itu Mbak yang Mbak bantu tuh udah sampai, aduh, udah buta mata buta hati lagi, udah nggak tahu gitu aja Mbak. Kalau bisa, tapi tetap dipantau Mbak untuk donasinya, karena jangan sampai Mbak kejerumus lagi ntar. Karena masalah Mbak yang pertama ini tuh belum selesai-selesai. Mbak berurusan sama orang yang buta logika, tapi dia nggak buta duit. Oke. Selanjutnya, ia menyayangkan BPJS tak menanggung biaya pengobatan Agus Salim ini. Padahal, negara telah menyiapkan biaya untuk pengamanan untuk menangani kejahatan itu yang besar, tapi korbannya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, kata Farhad Abbas. Agus lanjut Farhad Abbas membayar sendiri biaya pengobatan matanya. Krisnamurti, yang merupakan bagian dari tim pengacara Agus Salim, membenarkan ucapan Farhad Abbas tersebut. Oleh karenanya, menurut Krisnamurti, Agus Salim berharap uang donasi yang telah pindah ke Yayasan Pratiwi agar bisa kembali lagi kepada dirinya untuk biaya pengobatan. Jadi, kita sudah ke kantor Humas BPJS. Dia menerangkan korban penganiayaan seperti Agus ini tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Netizen atau Kecuali LPSK. semuanya, mereka mengatakan maka BPJS saja Agus. Tai kagak ada netizen yang bilang nyuruh pakai BPJS. Lu netizen yang bilang suruh Agus pakai BPJS, angkat tangan lu. Ada kagak lu semua nyuruh si Agus berobat pakai BPJS? Hah? Orang ngasih duit donasi. Apa? Netizen mana yang bilang suruh Agus berobat pakai BPJS? Hah? Siapa? Buting pakai barbel yang paling gede. No. Buting. Buset dah. Sebab itu uangnya sangat diperlukan untuk duit 150 juta itu dipakai di tempatnya si Agus. Gak bisa Agus. Lu kenapa? Kemarin bisa berobat pakai BPJS. Gue mau tanya sama lu. Agus bertanya-tanya si Agus. Kenapa lu bisa berobat pakai BPJS kemarin? Hah? Katanya mau berobat pakai BPJS kagak dilayani dengan benar. Lama prosesnya, nunggu seharian. Buset dah ngadi-ngadi nih ya. Nuduh malah nyalain netizen. Suruh si Agus berobat pakai BPJS. Kagak ada. Angkat tangan lu semua netizen yang bilang suruh Agus berobat pakai BPJS. Orang ngumpulin donasi nih ya buat Agus berobat supaya kagak pakai BPJS. Paham kagak lu? Pas duitnya diambil lu nyalahin netizen lu pakai BPJS. Anjir lu ya Gus. Ngapa lu? Diam, kagak usah nangis lu Gus. Kagak usah nangis. Gak akan ada yang kesian. Gue bilang juga apa? Minta maaf lu sama Tenopi. Lu minta maaf Gus, secepat-cepatnya lu minta maaf daripada lu kena timpuk sama netizen lu. Daripada itu orang-orang berbondong-bondong bukan donasi buat bebasin si Aji ya. Hati-hati lu. Nih netizen udah mulai naik darah ini. Asam lambungnya itu naik sudah gara-gara lu nih ya Gus. Tiba-tiba lu mau minta duit tuh buat berobat. Anjir, duit yang 150 juta tuh di tangan lu tuh, sisa dari duit yayasan dipakai kemana itu duitnya? Buset, udah mau dibawa berobat lu dari kemarin. Ngapain lu dari kemarin lu? Mandi lu di sungai lu? Buset dah Gus. Gue puyeng nih. Dan terakhir, artinya Agus Salim ini berharap sekali uang donasi yang sudah ditransfer ke rekening Yayasan Pratiwi Novianti
untuk pengobatan mata Agus, lanjut Krisnamurti. Sebelumnya sempat heboh soal desas-desus uang donasi digunakan Agus untuk kebutuhan pribadi, yaitu membayar hutangnya, bukan untuk pengobatan matanya yang luka akibat penyiraman air keras. Dan masalah tersebut sebetulnya sudah diselesaikan ketika Pratiwi Novianti dan Agus bertemu lewat podcast Denny Sumargo. Intinya, uang donasi yang ada di Agus diserahkan ke yayasan milik Pratiwi Novianti. Tujuannya yaitu agar uang donasi tersebut dipakai untuk berobat dan pengeluarannya diatur oleh yayasannya. Agus pun sempat meminta maaf kepada Pratiwi Novianti. Bahkan Agus sadar jika bukan karena Novi, dirinya masih kesusahan untuk berobat. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segodam TV, pamit, sampai jumpa.